Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri anta beranta ya. Nggak habis-habisnya saya komentarin ini. Rezim ini memang benar-benar ya udah istilahnya kalau dibilang kata ya dalam tanda kutip ya, aduh nggak tahu malu bener-bener ya. Udah ngutangnya paling tinggi ya, banyak masalah di mana-mana, ditambah lagi aduh anti kritik. Wah, kalau saya bukan memberi kritik ya, tapi coba menyampaikan apa yang disampaikan oleh media-media mainstream. Nah, ini dari haluan.com. Cina pemberi utang terbesar dunia, mudah cairnya susah lunasnya. Ya namanya juga orang ngutang, susah lunasnya. Kalau orang ngutang butuh ya mau gimana lagi. Hari haluan.com ya. Kemajuan Cina dalam sektor perekonomian telah mengantarkan mereka menjadi salah satu negara besar yang mampu bersaing bahkan merajai pasar dunia. Dengan hasil yang didapatkan, Cina tersebut telah mengantarkannya menjadi salah satu negara yang sering memberikan pinjaman atau utang kepada negara-negara berkembang di dunia ya. Berdasarkan hasil penelitian dari Business Review dari Harvard University beberapa waktu lalu mengatakan bahwa terdapat lebih dari 80 negara berkembang yang memiliki tingkat utang tinggi kepada Cina ya. Tak hanya itu ya, dilansir dari laporan BBC, tingkat pertumbuhan utang negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah kepada Cina dalam satu dekade ini telah meningkat sebanyak 3 kali lipat ya. Nggak heran sih jika pada masa pandemi selama 2 tahun sebelumnya Cina selalu memberikan bantuan atau pinjaman kepada negara-negara terutang untuk keluar dari krisis. Tercatat hingga tahun 2020, total nilai pinjaman yang telah digelontorkan oleh Cina kepada negara-negara tersebut mencapai 70 miliar US dollar ya. Atau setara 2.550 triliun rupiah. Duit apa duit itu. Lantas negara mana saja yang memiliki rasio utang yang tinggi terhadap Cina dan kenapa utang tersebut sulit dibayar? Berdasar dari penelitian dari Data William dan Mary University Amerika Serikat menerangkan bahwa terdapat 40 negara berkembang yang memiliki risiko hutang tinggi terhadap Cina ya. Dari data yang tersaji terlihat bahwa negara-negara bagian sub-Sahara Afrika menjadi negara yang paling banyak berutang ke Cina. Kemudian diikuti negara Asia Selatan dan Tengaran Amerika Latin dan sebagainya. Nah, terlihat dari data tersebut jumlah pinjaman atau utang yang diberikan Cina pada tahun 2010 tercatat sebanyak 40 US dollar. Namun pada tahun 2020 menjadi 160 US dollar, artinya naik 3 hingga kali lipat, 3-4 kali lipat ya. Adapun negara-negara tersebut banyak menggunakan utang kepada Cina tersebut dalam rangka membangun infrastruktur atau proyek-proyek pembangunan berupa fisik lainnya. Berkembangnya jumlah utang yang disalurkan Cina tersebut juga tidak terlepas dari program Belt Road Initiative yang diinisiasi oleh pemerintah Cina Xi Jinping semenjak tahun 2011 lalu. Aduh, utang-utang ini makin ribet ya. Program Belt Road Initiative ya. Aduh, memang kok dipaksain ya, seolah-olah kayak apaan aja gitu ya. Apakah pemerintah ini nggak bisa gitu, nggak bisa nggak ngutang gitu ya. Berat ya kalau nggak ngutang ini ya. Nah, lanjut lagi, adapun tujuan dari program tersebut tidak terlepas dari keinginan Cina untuk meningkatkan perekonomian dunia dan menciptakan sebuah jalan baru agar terciptanya peluang bisnis lebih besar dari Cina ya. Selain itu, program ini juga menjadi ambisi Cina untuk menguasai jalur sutra atau jalur perdagangan internasional yang melewati lebih dari 60 negara dunia termasuk salah satunya Selat Malaka. Berdasarkan laporan dari Data tersebut dikatakan bahwa implementasi dari program BRI sudah mencapai 13.427 proyek pembangunan dengan biaya sekitar 843 miliar dolar. Aduh, angkanya mengerikan guys. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara di dunia yang juga mendapatkan utang dari Cina. Berdasarkan hasil laporan dari Bank Indonesia tahun lalu, Cina menjadi negara keempat yang memberikan pinjaman atau utang kepada Indonesia. Di urutan teratas masih ada Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Dari data statistik utang luar negeri yang dirilis BI pada tahun 2022 terlihat bahwa jumlah utang luar negeri Indonesia kepada Cina sebanyak 326,7 triliun. Waduh, mungkin kalau angka yang kemarin itu yang ada kasus 300 triliun itu mungkin kalau nggak di apa ya, nggak disikat sama pegawai pajak, pegawai
bea cukai, pegawai pajak itu mungkin bisa lunas utang Cina. Gile bos, angkanya itu bos mengerikan ya, 326,7 triliun. Ini utang loh dirilis BI tahun 2022. Lanjut lagi deh. Namun di sisi lain dari hasil riset Data tersebut menyatakan bahwa hampir 50% dari pinjaman luar negeri Cina kepada negara-negara berkembang tersebut tidak tercatat dalam neraca keuangan pemerintah ya. Tidak tercatat guys ya. Tidak tercatat dalam statistik utang luar negeri karena banyak dari pinjaman tersebut masuk ke lembaga-lembaga keuangan seperti bank negara, perusahaan swasta atau usaha patungan konsorsium sehingga tidak menjadi utang pemerintah. Berdasarkan laporan dari BBC Indonesia bersama pengamat ekonomi Bima Yudhistira, dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat utang ke Cina itu menarik. Ada faktor-faktor khusus mungkin ya. Lanjut guys. Memang jebakan utang ini mengerikan bener. Pertama adalah tenor utangnya jangka panjang ya. Kedua, sengaja secara bunga jauh lebih murah dibandingkan negara lain. Kemudian kajian awal terhadap proyek tidak seketat kreditur lainnya. Waduh. Namun di sisi lain dengan kemudahan yang didapatkan lantas menimbulkan kekhawatiran bahwa utang tersebut sulit untuk dilunasi ya. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab hutang tersebut sulit dilunasi adalah terkait dengan produktivitas dari proyek yang didanai oleh utang Cina tersebut ya. Nah permasalahannya ternyata proyek-proyek yang dibuat Cina ini berbeda dengan Jepang dulu ya. Produktivitasnya dipertanyakan ya. Kata Telisa ya, Odosan UI dikutip dari haluan.com dari BBC ya. Di saat pembangunannya masih berjalan ditambah produktivitasnya masih diragukan sedangkan utangnya sudah berjalan, maka ini akan membuat posisi untuk bayar utang menjadi sulit. Terdapat beberapa negara yang tercatat pernah gagal bayar utang ke Cina hingga asetnya berhasil dikuasai oleh Cina, yakni Sri Lanka, Nigeria, Zimbabwe, dan Uganda. Dengan contoh-contoh kasus serta berbagai proyek di Indonesia yang melibatkan Cina seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Apakah Indonesia akan mengalami hal-hal yang sama seperti negara-negara tersebut ya? Wallahu alam ya. Belum lagi IKN yang dipaksakan ya. Gegara IKN maksain orang mau protes cuma keselempet jin buang anak dipenjarain 7 bulan. Aduh bung memang ribet nih negara ini. Baik guys, itu aja dulu guys. Sekian dari saya untuk bahasan kali ini. Agak ngeri-ngeri sedap ya karena utang ini terkesan dipaksakan nih dan jor-joran gitu loh, istilahnya ngotot banget gitu. Ya terserah deh apakah rakyat tetap apatis, nggak peduli atau gimana, silahkan, nggak masalah. Karena kita sebagai aktivis, kita sebagai media juga cuma menyampaikan gitu. Kalau rakyat yang nggak peduli ya silahkan aja. Nanti jangan rempong, gegara bansos 600.000 lu rempong lagi. Wah gue nggak mau nih jadi budak ya, salah sendiri guys. Baik guys, sekian dari saya. Dari negeri Anta Beranta, dari ujung negeri Anta Beranta ya, orang lembur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.